Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini baru ada satu ya yang menyelesaikan pretest. Mungkin yang lain boleh berhenti dulu. Nanti setelah kelas boleh dilanjutkan untuk mengerjakan. Oke, untuk saat ini mungkin boleh open cam dulu untuk pertemuan awal supaya kita bisa kenal satu sama lain. Halo. Tadi sepertinya Kak Ulis ya, open cam. Open cam aja, Kak. Oke. Yang lain ada Kak Yuli, ini ada Kak Abu juga. Boleh open cam dulu dong. Oke, sambil menunggu yang lain open cam, mungkin Kak Ulis boleh perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Kelihatan ya? Soalnya itu kan pakai tablet dan kameranya udah susah. Oh, oke. Baik, akan nama saya Muhsin, biasa dipanggil Ulis. Kemudian pada tahun ini melamar pada formasi dosen di salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar. Pendidikan terakhir S2. Mungkin cuma itu kan. Oke, jadi Ulis dari ini ya, menyelesaikan S2. Jadi nanti proses belajarnya kita akan lebih banyak sharing dan diskusi. Nah, ada lagi nih yang open cam. Kak Abu, mungkin boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oh, Kak Abu hilang. Oke, kalau Kak Yuli sendiri, silahkan coba perkenalkan diri, Kak. Kalau nggak bisa open cam, ya udah nggak apa-apa. Open mic aja. Perkenalkan, nama saya Yulianti, biasa dipanggil Yuli. Alamat saya Makassar. Oke, kemarin Kak Yuli juga ini ya, lulusan dari Makassar, kuliah di Makassar gitu. Iya. Oke, nah sekarang kita udah kenalan satu persatu. Ada Kak Ulis, ada Kak Yuli, ada Kak Abu yang tadi belum sempat kenalan ya. Kemudian teman-teman, perkenalkan saya Dwi. Nah, hari ini akan sama-sama teman-teman untuk diskusi terkait gimana sih cara mengerjakan soal TKP. Nah, tadi sejauh yang saya cek, sudah ada satu yang selesai mengerjakan, dan saya nggak tahu siapa ya tadi tuh. Tunggu saya cek. Oke, dua-duanya sudah ya. Kak Ulis dan Kak Yuli sudah. Nah, tadi pas mengerjakan apakah ada yang menjadi kendala sehingga 30 menit terasa kurang gitu ya untuk mengerjakan? Ada yang mau sharing pengalamannya kerja pretest tadi?
Masih banyak typo Kak pada soalnya, masih Oke, terima kasih banyak atas typo. Tapi nggak apa-apa sih. Iya. thank you atas masukan. Tapi dalam pengerjaannya tadi kira-kira 35 menit cukup tidak untuk mengerjakan soal? Tadi itu ada 40 soal. Ina dulu dong disuruh kan nejain aku. Kamu radial distribusi sistem itu Pak. Asik ya simlit. Kalau Sinta, Aduh, kamu. Oke, Berapa sembari soal tadi ya? 40-an ya? 45 soal. atau 40 Kak? Ya. Oke, nanti mungkin sembari kita membahas terkait TKP ini, teman-teman mungkin bisa keluarkan gitu ya, apa yang menjadi kendalanya saat mengerjakan soal. Kan tadi saya lihat juga rata-rata sudah di atas 100 yang benar, tapi yang paling tinggi tadi ada yang mengerjakan benar itu 140 poin. Jadi ada sekitar sudah lebih dari setengah jawaban yang benar gitu, atau dapat 5 poin. Karena tadi memang untuk soalnya kita rancang cuma yang jawaban benar yang dapat poin. Tapi kan untuk TKP semua soal itu punya poin masing-masing. Oke. Nah, kalau membahas terkait, kadang ada yang daftar terus berpikir, oh kalau ikut tes insya Allah lulus lah, bisa lah lewat passing grade. Tapi sekali lagi ya teman-teman, kalau kita ada persiapan dari awal, pasti hasilnya juga akan berbeda ketimbang tidak ada persiapan. Nah, jadi kalau bertanya apakah ada tips lulus PNS tanpa belajar, ya jawabannya tidak ada ya. Jadi untuk teman-teman yang hari ini sudah mau bergabung untuk belajar, itu artinya teman-teman sudah satu langkah di depan dari teman-teman yang lain yang mungkin sampai saat ini belum ada dorongan atau motivasi untuk belajar. Nah, untuk meeting goals-nya kita hari ini akan ada beberapa hal. Yang pertama, kita akan membahas terkait konsep pengerjaan TKP. Jadi, sebelum kita lebih jauh membahas aspek-aspeknya, kemudian contoh soalnya, lebih dahulu kita akan membahas konsep TKP itu seperti apa sih proses pengerjaannya. Kemudian yang kedua, passing grade, karena untuk tahun ini cukup berbeda dari 2019 kemarin, jadi ada beberapa perubahan gitu. Aspek-aspek dalam TKP juga ada perubahan sedikit dari tahun 2019. Nah, di sini juga kita membahas terkait kode etik dan perilaku ASN, karena ini kan yang mau kita target adalah menjadi seorang ASN. Jadi, sebelum kita berada di posisi itu, sebaiknya kita mengetahui gimana sih ASN, idealnya seorang ASN itu seperti apa, dengan kita ketahui melalui aturan-aturan terkait dengan ASN itu sendiri. Kemudian yang kelima, tips dan trik pengerjaan TKP sejauh pengalaman saya mengerjakan soal TKP, serta ada pemahaman aspek tiap soal. Jadi nanti kita bedah aspeknya satu persatu, kemudian disertai dengan contoh supaya kita jauh lebih paham. Nah, yang pertama terkait konsep pengerjaan TKP. Nah, seperti yang kita ketahui, teman-teman juga sudah ketahui bahwa di setiap soal TKP itu kita akan dihadapkan pada situasi tertentu atau ada problem gitu loh yang harus kita atasi, yang harus kita cari solusinya. Nah, yang tantangannya di sini adalah dari 5 option kita harus memilih satu opsi yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada pada situasi. Nah, kemudian yang kedua, pendekatan yang digunakan dalam TKP itu adalah pendekatan should do. Jadi untuk jenis tes ini sebenarnya TKP itu ada 2 jenis pendekatan biasanya. Ada pendekatan should do dan pendekatan would do. Kalau pendekatan would do biasanya itu dia nilai akhirnya bukan dalam bentuk poin ya, poin paling tinggi atau poin paling rendah, tapi biasanya bentuk akhirnya adalah karakter, jenisnya seperti apa, apakah tipe A, tipe B, tipe C. Nah, untuk yang should do itu dia dalam bentuk angka paling tinggi yang mana, angka paling rendah yang mana, karena memang cara menjawabnya itu harus didasarkan pada hal yang bersifat standar. Contohnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma-norma yang berlaku, serta sesuai dengan kepentingan orang banyak, bukan hanya berdasarkan perspektif pribadi. Nah, di beberapa kelas persiapan CPNS juga ada kadang siswa atau peserta yang bertanya, artinya kalau kita belajar TKP, kita tidak menjawab sesuai dengan diri kita dong, tapi kita menjawab sesuai dengan apa yang sudah dipelajari atau sesuai dengan orang lain.
Nah, jawabannya sebenarnya ada di sini, karena konsepnya ini berdasarkan apa yang seharusnya atau bersifat standar, sehingga setidaknya kita harus tahu aspek-aspek apa yang mau diukur, dan dalam aspek-aspek itu, apa sih sebenarnya yang diinginkan dari si tes ini, seperti itu. Nah, yang teman-teman juga harus tahu, yang beberapa kemarin juga di 2019, katanya banyak yang tidak lolos passing grade TKP. Alasannya itu karena di TKP sendiri, itu kita tidak hanya menilai pribadi kepribadian seseorang, tapi di dalamnya ada knowledge, ada trait, ada competence. Di mana ketika berbicara tentang knowledge dan competence, artinya kita berbicara terkait fungsi kognitif. Dalam hal ini, kemampuan umum yang secara spesifik bisa kita sebut adalah decision making. Jadi ada proses analisis. Jadi cara untuk memilih poin 5 ini, teman-teman harus analisis dulu yang mana kira-kira solusi yang paling bisa untuk menjawab situasinya atau masalah yang ada. Karena biasanya kan poin 4 dan 5 itu kadang kita bingung untuk menentukan mana ya jawaban yang paling tinggi poinnya. Nah, di sini diperlukan kemampuan teman-teman untuk menganalisis sampai ke pengambilan keputusan. Makanya disebut tidak hanya trait, tapi knowledge dan competence juga ada di dalamnya. Nah, kenapa bisa ada 5 poin ini dan cara menentukan ABCDE-nya kenapa bisa beda poinnya, itu ternyata berdasarkan gradasi. Jadi jenis gradasinya itu bisa dalam bentuk intensitas, seberapa dalam perilaku yang ditunjukkan. Contoh, misalnya membahas tentang pelayanan. Kadang ada opsi yang hanya mendengar, ada opsi yang meminta maaf, ada opsi yang menindaklanjuti. Nah, tentu kalau bisa dilihat kedalaman cara pelayanannya, tentu sampai ke yang menindaklanjuti. Jadi semacam itu contoh gradasi untuk intensitas. Kemudian ada juga evaluasi dan ada juga efektivitas atau situasi yang dapat mengatasi masalah secara efektif. Nah, efektif itu berdasarkan apa? Nah, tentu teman-teman harus paham pengertian atau cakupan dari masing-masing aspek yang dinilai. Oke, selanjutnya kita membahas terkait passing grade SKD. Nah, di sini untuk TKP sendiri, yang tahun 2019 itu 35 soal, untuk tahun ini menjadi 45 soal, yang tentunya akan menambah waktu juga ya saat mengerjakan TKP dengan soal sebanyak ini. Nah, passing grade-nya itu teman-teman harus dapat poin minimal 156 untuk lulus. Kemudian TIU 35 soal dengan passing grade 80, TWK 30 soal dengan passing grade 65. Nah, jadi untuk di TKP sendiri, dari 45 soal itu, minimal teman-teman bisa jawab 32 soal yang mendapat poin 5. Sisanya, meskipun teman-teman hanya dapat poin 1 atau 2, itu teman-teman sudah bisa dinyatakan lulus passing grade. Nah, alasan berikutnya kenapa teman-teman juga harus tetap belajar TKP, meskipun banyak yang mengatakan bahwa TKP nggak perlu dipelajari, karena kan ini terkait dengan kepribadian, jadi jawab saja sesuai dengan kepribadian kita. Nah, alasan berikutnya kenapa teman-teman harus belajar, karena tipe soalnya itu HOTS. HOTS di sini artinya soal-soalnya itu dirancang dalam bentuk yang panjang. Biasanya soalnya itu bertele-tele dan kadang ada bahasa yang ngejelimet. Jadi kalau kita tidak terbiasa membaca bacaan yang panjang, tentu baru kerja beberapa soal sudah mulai lelah matanya mungkin, atau sudah mulai tidak bisa fokus. Nah, gunanya teman-teman latihan adalah agar teman-teman bisa fokus meskipun membaca bacaan yang panjang. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung open mic saja. Nggak apa-apa kalau saya di sela. Oke, ini masih terkait passing grade. Jadi, kekhususan dari TKP juga ini, ketika misalnya ada situasi di mana nilai SKD dan SKB itu sama, antara kandidat 1 dan kandidat 2, ternyata kita mau pilih cuma satu kandidat, nilai yang pertama dilihat dari SKD adalah TKP. Jadi, kenapa teman-teman harus mendapat poin melebihi passing grade, atau kalau bisa dapat poin maksimal, kalau saya tidak salah 225 poin nilai maksimal dari TKP. Karena itu akan menjadi
dasar pertama untuk menentukan orang yang akan lulus ketika misalnya saat diakumulasikan nilai SKD dan SKB-nya sama. Nah, ini berdasarkan Permenpan RB nomor 23. Kalau teman-teman mau baca lebih lengkap, boleh silahkan diakses. Nah, selanjutnya kita akan bahas aspek-aspek dalam TKP. Apa saja itu? Yang pertama ada pelayanan publik, jadi isinya terkait bagaimana teman-teman berperilaku ramah tamah dalam bekerja gitu ya. Kemudian ada jejaring kerja, membangun hubungan kerja dengan orang lain. Nah, di dalam juga ada berbagi informasi dan mau berkolaborasi. Kemudian ada sosial budaya. Sosial budaya di sini biasanya kita dihadapkan pada keberagaman, baik itu agama, suku, budaya, dan bagaimana caranya kita beradaptasi dengan perbedaan itu. Kemudian ada TIK, karena kondisi sekarang teknologi informasi komunikasi semakin berkembang pesat, jadi kita mau mencari orang-orang yang tentunya menguasai, bukan menguasai ya, tapi lebih ke mengenal, kemudian mampu memanfaatkan teknologi itu untuk pekerjaannya. Kemudian ada profesionalisme, mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan, serta yang terakhir, yang paling terbaru, yang baru muncul di tahun 2021 itu adalah anti radikalisme. Ini terkait dengan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme. Nah, sebenarnya untuk anti radikalisme itu di tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya itu sudah dimasukkan ke dalam TWK, tapi dirasa kurang pas kalau hanya informasi kalau hanya pengetahuannya saja yang ditahu terkait anti radikalisme, tapi kita masukkan ke TKP agar selain mengetahui pengetahuannya juga, kita juga bisa mengetahui cara dia bertindak, cara dia bersikap, apakah radikal atau seperti yang seharusnya, yaitu anti radikal. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini terkait dengan kode etik dan perilaku ASN. Nah, di sini ada banyak kode etik ASN yang ideal ya, ASN yang ideal. Nah, tentunya kita berusaha untuk menjaring orang-orang yang kalau tidak bisa seideal yang diharapkan, setidaknya mendekatilah idealnya seorang ASN. Yang pertama, melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Jadi, yang pertama, ketika teman-teman menghadapi suatu soal, ketika dia berhadapan dengan soal yang memutuskan teman-teman harus jujur atau tidak, tentu teman-teman harus secara ekstrim menjawab jujur ya, atau tidak ikut serta dalam hal-hal yang melanggar peraturan. Kemudian yang kedua, ada melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Kemudian yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Di sini ada kelanjutannya ya, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keenam ada menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ini ada 12. Untuk selengkapnya teman-teman bisa akses sendiri di aturan terkait ASN di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Jadi idealnya, setidaknya teman-teman harus punya hal-hal ini sebelum teman-teman menjadi seorang ASN. Nah, untuk fungsi tugas dan peran ASN sendiri, fungsinya itu ada 3 ya. Jadi sejauh ini yang kita tahu adalah bahwa ASN itu melayani publik, melayani masyarakat. Nah, selain sebagai pelayan publik, ASN juga pelaksana kebijakan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan konflik, nah bagaimana caranya supaya kita juga tidak ikut dalam konflik tersebut, tapi meredakan konflik yang terjadi. Kemudian ada tugasnya, di sini bertugas melaksanakan kebijakan publik, kemudian memberikan pelayanan publik, dan mempererat ya, sesuai dengan fungsinya tadi. Nah, di sini ada perannya sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Nah, secara lengkap juga teman-teman bisa lihat lagi
masih sama dengan yang tadi ya, di undang-undang terkait dengan aparatur sipil negara. Oke, kemudian kita masuk ke tips dan trik. Ini sejauh yang saya pahami selama saya ngajar TKP ini. Yang pertama, ketika mendapati soal yang panjang, ketika teman-teman sudah baca, teman-teman yang harus diingat ada 3 hal. Objek soalnya apa, kemudian pelakunya siapa, dalam hal ini posisi si pelaku itu sebagai apa, jabatannya apa, serta pahami lokasi kejadiannya. Nah, dengan mengetahui ketiga ini akan mempermudah kita untuk tahu gitu ya, inti masalahnya apa. Nah, kemudian hindari opsi-opsi yang terlihat solutif namun menyesatkan. Nah, nanti saat mengerjakan contoh soal kita akan melihat mana kira-kira opsi-opsi yang terlihat solutif tapi ternyata menyesatkan. Kemudian hindari jawaban yang dapat merugikan orang lain. Jadi harus meminimalisir adanya pengorbanan. Jadi kalau misalnya dalam solusi yang teman-teman berikan harus ada yang berkorban, teman-teman harus pilih yang paling sedikit melakukan pengorbanan atau bahkan tidak ada sama sekali yang melakukan pengorbanan atau tidak ada yang dirugikan. Kemudian jangan terlalu menjadi pahlawan yang hebat. Jadi kadang ada soal yang misalnya contoh soalnya ada kejadian kecelakaan gitu ya, tengah malam. Nah, teman-teman lewat. Nah, biasanya ada opsi yang teman-teman turun membantu. Nah, teman-teman harus pahami apakah kalau teman-teman membantu itu bisa menyelesaikan masalah atau mungkin dengan menghubungi yang berwajib jauh lebih efektif dibanding teman-teman yang melakukan hal itu. Kemudian yang keempat ada sekali baca langsung jawab. Jadi juga karena waktu yang dibutuhkan adalah 100 menit, sementara soal keseluruhan ada 110 menit, jadi kurang lebih satu soal teman-teman harus jawab kurang dari 1 menit ya. Jadi usahakan sekali baca langsung paham dan bisa langsung memilih jawaban yang paling efektif. Nah, tadi itu ada sekitar 40 soal. Nah, tadi teman-teman rata-rata lewat 35 menit menjawab. Jadi mungkin bisa jauh lebih cepat lagi ya saat mengerjakan soalnya. Nah, kemudian teman-teman perhatikan opsi yang menjunjung tinggi integritas. Nah, biasanya yang menjunjung tinggi integritas itu pasti mendapat poin paling tinggi. Kemudian selalu mengutamakan pekerjaan. Jadi biasanya soal-soal itu diciptakan dengan membenturkan pekerjaan Anda dengan kehidupan pribadi biasanya. Nah, yang tadi teman-teman bisa pakai. Kalau dua-duanya bisa win-win solution, silahkan pilih itu. Tapi kalau ternyata tidak ada yang memegang kedua hal ini, kehidupan pribadi atau pekerjaan, teman-teman harus mengutamakan pekerjaan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada toleransi, karena kita hidup di negara yang beraneka ragam ya, jadi memang harus mengutamakan keanekaragaman dengan menghargai. Nah, oke. Untuk pemahaman aspek tiap soal, ini saya mau minta teman-teman untuk aktif. Jadi akan ada soal yang saya sajikan, kemudian teman-teman silahkan mengetik jawabannya di chat. Nanti setelah dijawab, baru kita bahas sama-sama. Oke, soal yang pertama kan terkait dengan aspek pelayanan publik. Nah, oke, sebelum ke contoh soal, saya mau breakdown dulu. Jadi tadi di aspek pelayanan publik itu ada kata bertujuan untuk melihat peserta dalam menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif. Keramah tamahan yang dimaksud di sini adalah menunjukkan sikap baik, sopan, tidak mudah marah, tidak mudah kesal, peduli, sabar dalam melaksanakan pelayanan publik secara efektif. Nah, jadi kalau teman-teman berhadapan dengan soal pelayanan publik, artinya teman-teman meskipun kondisinya sudah sangat emosional gitu ya, tapi teman-teman jangan pernah memunculkan marah, karena memang tujuan pelayanan itu adalah teman-teman menunjukkan keramah tamahan. Kemudian yang kedua, agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi meskipun di sini ada membahas kebutuhan dan kepuasan orang lain, tapi ini harus bersifat adil ya, tidak mementingkan kepentingan orang misalnya keluarga atau teman. Tapi kalau bersifat layanan itu, kalau layanan harus bersifat adil. Kemudian cepat tanggap, memahami prosedur, syarat, ketentuan, dan kejelasan informasi penting. Jadi harus berdasar pada syarat dan ketentuan. Nah, dalam kode etik
ASN juga ada dijelaskan bahwa layanan yang diberikan ke publik itu harus dilakukan secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Jadi untuk pelayan publik sejauh ini seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, ini tadi soalnya juga kalau saya nggak salah ada di ada di pretestnya teman-teman. Jadi silahkan boleh memasukkan jawabannya di chat. Oke. Kira-kira jawaban paling tinggi poinnya yang mana? Oke. Kak Yuli jawab D ya. Yang lain? Oke, ada yang jawab Charlie. Oke, sudah cukup berbeda jawabannya. Oke. Anda adalah seorang petugas customer service pada sebuah rumah sakit milik pemerintah. Nah, Anda selalu sibuk dalam melayani masyarakat. Saat sedang bekerja, Anda kedatangan seorang nenek tua yang menjelaskan bahwa cucunya sedang sakit dan sedang ditemani ibunya di ruang perawatan. Nah, untuk meringankan biaya, ia bertanya tentang prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk persyaratan rawat inap cucunya. Anda telah menjelaskan tentang prosedur penggunaan BPJS beberapa kali kepada nenek tua dengan bahasa yang mudah dimengerti, namun sepertinya nenek tua tersebut masih tampak kebingungan dan tidak memahami prosedur penggunaan BPJS. Nah, di sini subjeknya adalah Anda sebagai seorang customer service. Kemudian lokasinya di rumah sakit, dan di sini objeknya ada nenek tua. Di sini ada nenek tua, kemudian ada cucunya, nah ada juga ibunya. Jadi ibu si cucunya ini ya, atau anaknya si nenek tua. Nah, gimana caranya ketika kita sudah menjelaskan beberapa kali kepada nenek tua tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti, tapi masih bingung apa yang akan kita lakukan. Kita lihat opsi A. Meminta rekan kerja lainnya yang lebih berpengalaman untuk menjelaskan. Jadi dia meminta rekan kerja lainnya. Teman-teman harus ingat ya, yang mau dinilai di sini adalah teman-teman, bukan orang lain. Jadi sebaiknya yang aktif memberikan solusi atau melakukan perbaikan untuk masalah yang ada itu adalah Anda ya. Jadi A ini kurang tepat. Kemudian yang B, menjelaskan kembali secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami agar nenek tua tersebut mengerti apa yang sedang Anda kerjakan. Di sini sudah dikatakan ya, bahwa teman-teman bahwa CS-nya sudah menjelaskan beberapa kali. Nah, kalau kita kembali dengan melakukan penjelasan pelan-pelan ini, artinya tidak ada perbedaan solusi yang diberikan, dan tentu hasilnya juga akan tetap sama. Jadi ini juga kurang efektif. C, menjelaskan dengan sabar sambil menenangkan nenek tua jika masih bingung. Nah, ini ada kata-kata dia akan membantu pengurusan dari awal sampai tuntas. Nah, di sini gunanya teman-teman tahu subjeknya apa, jadi teman-teman bisa tahu wewenang si CS apa, jobdesk CS apa. Nah, CS kan biasanya berkaitan dengan hal-hal yang administratif gitu ya, tapi untuk secara teknis membantu dari awal sampai tuntas itu bukan jobdesk dari seorang customer service. Jadi C juga kurang efektif. Kemudian yang delta, minta nenek tua tersebut untuk memanggil anggota keluarga lainnya yang mengantar agar Anda bisa menjelaskan prosedur penggunaan BPJS kepadanya. Oke, tadi sudah kita tahu objeknya selain ada dia, cucunya, ternyata ada ibunya juga. Jadi karena tadi nenek ini sudah dijelaskan berkali-kali dan tidak paham, mungkin dengan minta anggota keluarga yang lain untuk datang gitu ya, tentu akan jauh lebih mudah. Kita simpan dulu yang D. Menjelaskan secara detail, secara tahapan-tahapan berkaitan. Oke, yang E ini sama dengan yang Bravo ya, jadi juga kurang efektif. Jadi jawaban yang paling
tinggi poinnya di sini ada delta. Oke. Sini untuk penjelasan lebih lengkap teman-teman boleh lihat. Nah, untuk skornya tadi poin 5 itu ada delta, kemudian poin Charlie ini 4, error 3, Bravo 2, dan error 1. Tadi yang benar, oke. Kak Jessica juga benar ya, jawab D, dan Kak Yuli juga benar, jawab D. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ini masih soal terkait dengan pelayanan publik. Coba silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang pada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, jawabannya delta ya. Oke, kalau yang A, Anda memberikan obat tersebut kepadanya. Nah, yang tadi saya bilang, teman-teman dalam bekerja yang harus diutamakan juga adalah integritas. Harus bekerja sesuai dengan ketika melayani ada sesuai dengan prosedur, ketentuan, serta aturan-aturan yang berlaku. Nah, kalau Anda berikan, sementara di sini dikatakan karyawan apotek itu tidak boleh memberikan obat tanpa resep dokter, karena alasannya jelas, membahayakan kesehatan. Jadi A ini tidak efektif. Anda ragu-ragu. Nah, ini yang mau dinilai bagaimana teman-teman memberikan solusi pada suatu masalah ketika dijawab ragu-ragu, artinya juga poinnya tidak mungkin tinggi ya. C, menolaknya dengan alasan obat tersebut tidak tersedia. Oke, ini menolaknya sudah betul. Tapi alasannya bukan karena tidak tersedia, tapi lebih ke dia tidak punya resep dokter. Jadi ini juga kurang efektif. D, menolaknya dengan tegas, oke kita keep. Jika keadaan mendesak, oke ini ada kata jika, jadi dia akan berikan kalau mendesak. Jadi tidak efektif juga ya. Betul, jawabannya ada di delta. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini aspek berikutnya ada aspek di jaring kerja. Nah, kalau membahas aspek di jaring kerja, itu teman-teman harus memilih jawaban yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Nah, dari penjelasan di aturan Permenpan RB itu mengatakan bahwa aspek penilaian kepribadian terkait di jaring kerja ini bertujuan untuk menilai kemampuan peserta dalam membangun dan membina hubungan. Jadi dengan siapapun itu, mau itu orang yang sefrekuensi dengan kita, maupun tidak sefrekuensi, ataupun dalam hal ini kemampuannya jauh di bawah kita, tapi kita harus mampu untuk membangun dan membina hubungan baik dengan orang lain. Dengan cara ini menunjukkan sikap mau berhubungan dengan orang lain, kemudian membina hubungan secara harmonis, dan menunjukkan adanya empati dengan memahami pikiran dan perasaan orang lain. Kemudian ada juga yang kedua, ini teman-teman harus menunjukkan kemampuan bekerja sama dengan siapapun dan keinginan untuk berbagi informasi. Jangan kalau misalnya informasi itu menguntungkan teman-teman, makanya tidak mau di-share ke orang lain. Jadi harus ada keinginan untuk berbagi informasi dan berkolaborasi. Oke, di jaring kerja di sini mengedepankan keinginan dan kemampuan ASN yang kuat untuk memperkuat dan memperluas jaringan kerja. Jadi mitra yang dimaksud di sini itu mulai dari masyarakat, kemudian institusi dalam negeri, sampai ke institusi luar negeri. Jadi mampu melakukan kerjasama dengan siapapun. Nah, untuk contoh soal, silakan teman-teman jawab lagi di kolom chat. Soalnya adalah Anda sedang melakukan diskusi bersama rekan kerja sesama divisi. Nah, ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda memberikan usulan yang menurutnya sangat baik dalam meningkatkan hasil kerja. Namun, menurut Anda, usulan tersebut memiliki resiko yang besar
dan merugikan perusahaan jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, rekan kerja tersebut terlihat tidak terima dengan sanggahan Anda. Nah, bagaimana sikap yang akan Anda lakukan? Oke, sudah ada yang menjawab. Kak Yuli, yang lain? Oke, di sini Anda itu sedang melakukan diskusi ya. Jadi ini posisinya ada di kantor, sedang berdiskusi, subjeknya Anda, dan ada rekan kerja. Nah, di sini dia memberikan usulan yang ternyata dianggap dapat merugikan perusahaan. Nah, sementara ketika kita bekerja, itu diusahakan tidak ada kerugian ke perusahaan gitu ya, karena ketika perusahaan kita rugi, artinya kita gagal dalam mengerjakan tugas kita. Ya, kita lihat opsi A, meminta untuk memberikan gagasan yang memiliki resiko kecil dan realistis. Nah, di sini ada kata ketika Anda memberi tanggapan, dia terlihat tidak terima dengan sanggahan Anda. Nah, kalau misalnya A kembali memberikan tanggapan, itu sama saja tidak merubah, bisa jadi tidak merubah kondisi saat itu ya. Jadi A ini kurang efektif untuk menjawab situasinya. B, meminta untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Nah, ini ditanggapi ternyata dia tidak terima, apalagi kalau diminta untuk memikirkan kembali. Bisa jadi dia tambah tidak mau menerima. Kurang efektif juga. C, diam saja. Oke, kita harus aktif ya. Usahakan harus aktif memberikan solusi. Delta mengajaknya berbicara dengan bahasa yang santai dan ringan, serta fokus pada tujuan awal. Oke, tadi dia sudah menanggapi, tapi ternyata tidak diterima, jadi dia mengubah nih caranya untuk berdiskusi dengan mengajaknya berbicara dengan bahasa yang santai dan ringan, tapi tetap fokus pada tujuan awal. Jadi kita simpan D. Keluar dari ruang diskusi. Nah, ini terlalu ekstrimnya, sangat berlebihan dalam menanggapi sesuatu, dan juga tentunya bisa menyebabkan ketidakharmonisan hubungan dengan rekan kerja. Jadi jawaban paling tepat adalah delta. Oke. Untuk poinnya, delta tadi 5, Bravo 4, Alpha 3, Charlie 2, dan error paling rendah 1. Ya, sejauh ini semua pilih delta ya. Oke, masih ada soal lagi terkait dengan jaring kerja. Coba teman-teman kerja lagi. Anda dipercaya oleh atasan untuk menjadi seorang ketua tim dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan penting. Nah, pekerjaan tersebut menuntut Anda dan rekan kerja untuk bekerja secara cepat, cermat, efektif, efisien, dan berpegang pada SOP. Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, ada seorang rekan kerja Anda melakukan kesalahan yang cukup fatal karena tidak berpegang pada SOP yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana sikap Anda? Oke, sudah ada yang jawab Bravo? Teman-teman yang lain? Oke, yang A membicarakannya dengan atasan tentang permasalahan tersebut. Oke, ini kan sudah ada kata ya, Anda dipercaya oleh atasan. Nah, kalau permasalahan kelompok, teman-teman lagi ikutkan atasan, tentu ini kurang efektif. Oke, yang B, berdiskusi dengan kerja lain untuk mengambil keputusan. Oke, karena dia ketua tim, dan di sini kondisinya bekerja tim, nah bisa jadi dia diskusikan dulu ke rekan kerja. Oke, kita keep B.
C. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan. Oke, di sini posisinya Anda sebagai ketua tim. Artinya ketika ada kesalahan yang terjadi atau dilakukan oleh anggota tim, tentu juga menjadi tanggung jawab Anda sebagai atasan. Jadi C juga kurang efektif. D. Mengeluarkannya dari tim. Oke, ini sangat ekstrim ya. Dan tentunya bisa, yang tadi saya bilang, keharmonisan dalam hubungan dengan rekan kerja itu jadi tidak baik. E. Menganalisis kesalahan yang telah diperbuat oleh rekan kerja Anda tersebut. Oke. E ini juga betul ya, tapi kita lihat mana yang paling efektif, Bravo atau error. Bravo tadi berdiskusi, E menganalisis. Nah, menganalisis kesalahan yang telah diperbuat, ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan melalui diskusi. Jadi diskusi ini bisa membahas banyak hal. Salah satunya itu menganalisis kesalahan yang telah diperbuat. Jadi dengan kita diskusi, kita bisa tahu, oh kesalahannya apa-apa saja, apakah masih bisa ditolerir atau tidak. Atau ada cara lain gitu ya untuk memberikan punishment ke teman kita ini. Jadi error ini jika dibanding Bravo ini jauh lebih efektif dibanding error. Oke, tapi yang error ini 4 poin. Jadi teman-teman kalau sebenarnya menjawab 5 atau 4 poin itu masih aman ya. Oke, kita lanjut ke aspek yang berikutnya. Nah, ini aspek yang ketiga, aspek sosial budaya. Nah, di sini kalau berbicara tentang aspek sosial budaya, kita akan berhadapan pada kemampuan kita untuk beradaptasi dalam masyarakat majemuk. Majemuk dalam arti orang-orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, itu kita harus mampu untuk beradaptasi. Dengan menunjukkan sikap di sini ada menghormati, toleransi, tenggang rasa, dan tepas selira dalam menghadapi keragaman agama, suku, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua di sini ada aspek penilaian kepribadian tentang sosial budaya itu bertujuan bekerja secara efektif pada lingkungan masyarakat majemuk. Jadi meskipun kita berada pada lingkungan yang agamanya beda, sukunya beda, tapi tetap mampu menunjukkan pekerjaan secara performa kerja terbaik atau efektif. Nah, di sini teman-teman harus ingat ya, jika dalam soal sosial budaya itu yang dimaksud ternyata melanggar aturan dalam agama ataupun aturan pemerintah, maka peserta tidak harus beradaptasi dengan budaya tersebut. Contoh, misalnya ada suatu daerah yang menganggap bahwa misalnya hewan anjing itu hewan yang tidak boleh ada gitu ya. Jadi ketika misalnya ada anjing, dia langsung bunuh. Nah, ternyata itu kan bertentangan dengan aturan pemerintah bagaimana kita bisa menjaga kelestarian hewan kan. Jadi itu melanggar aturan, tentu teman-teman tidak boleh saja tidak beradaptasi dengan budaya-budaya yang semacam itu. Nah, lanjut ke contoh soal. Silakan coba teman-teman jawab lagi. Di sini soalnya Anda berkunjung ke rumah saudara di suatu daerah. Tunggu. Oh, di suatu daerah. Pada saat memberikan jamuan makan, saudara Anda tersebut memberikan hidangan makanan khas daerah yang ternyata Anda tidak suka. Nah, bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada situasi seperti ini? Oke, silakan dijawab lagi di kolom chat. Oke, sudah ada yang jawab. Oke, kita bahas per option. A. Tidak menyantap hidangan makanan tersebut serta membeli makanan sendiri dari rumah. Oke, ini kan kita berkunjung ya ke rumah orang. Dan alasannya kenapa kita tidak, dan alasannya juga di sini disebutkan bahwa Anda tidak suka. Berbeda kalau misalnya di sini dikatakan makanan tersebut bisa menyebabkan kesehatan Anda terganggu, alergi, atau hal-hal yang semacam itu, maka boleh
yang A ini bisa saja jadi opsi yang benar, tapi karena alasannya tidak suka, jadi ini tidak efektif ya. B, meminta maaf kepada saudara Anda untuk mengganti hidangan. Nah, apalagi yang berlaku juga ini. Meskipun dia minta maaf, tapi tentu akan menimbulkan ketidakenakan dari si tuan rumah, karena kita secara tidak langsung, bukan secara langsung, tapi secara langsung menolak apa yang diberikan ke kita. C, menyantap hidangan untuk menghargai. Jadi tadi berbicara toleransi ya, bagaimana kita mampu menghargai kebudayaan orang lain meskipun berbeda. Oke, C kita keep dulu. D, tidak menyantap hidangan makanan tersebut serta balasan Anda sudah kenyang. Nah, ini kan Anda berkunjung ke rumah saudara di suatu daerah yang artinya bisa jadi Anda sudah melakukan perjalanan jauh. Kalau Anda beralasan kenyang, itu tentu tidak akan menyinggung perasaan si tuan rumah. Jadi D juga kurang efektif. E, menyantap hidangan makanan secara lahap. Oke. Selain teman-teman harus menghargai, tetap diutamakan integritas atau kejujuran ya. Di sini tidak suka. Kalau teman-teman jawab secara lahap, artinya menunjukkan ada sedikit ketidakjujuran gitu ya. Jadi yang paling pas jawabannya dan paling efektif adalah Charlie. Oke. Nah, di sini opsinya yang paling tinggi Charlie, error 4, Bravo 3, Delta 2, dan Alpha paling rendah 1. Oke, lanjut lagi. Masih terkait soal sosial budaya. Nah, teman-teman silahkan jawab. Suasana di daerah tempat Anda tinggal memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? Jadi di sini posisinya di daerah tempat Anda tinggal. Nah, kemudian ada pemilihan kepala desa ya. Dan ternyata masalahnya ada perbedaan dukungan serta pandangan politik. Nah, ternyata ini membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Di sini posisinya Anda tinggal di perumahan tersebut atau di daerah tersebut. Oke, ada yang jawab Delta. Ada yang jawab Charlie. Oke, karena ada perbedaan pendapat, supaya kita dengar juga suaranya, mungkin Kak Muhlisin boleh open mic, terus menyampaikan gitu alasan kenapa pilih C, kenapa bukan pilih D, kayak Kak Yuli. Baik, terima kasih Kak. Tadi sempat saya simak, ada salah satu tips itu yang mengatakan bahwa hindari yang mengarah kepada bersifat pahlawan gitu. Oke. Oh, jadi Iya. alasan. Oke. Cuma itu Pak. Dan itu fokus kepada kehidupan pribadi. Ini kan persoalan memilih kepala desa itu kan persoalan yang bersifat pribadi. Pemilihan itu kan bersifat pribadi Kak. Jadi saya lebih fokus kepada kehidupan pribadi juga. Dan menghindari sifat kepahlawanan seperti yang Kakak bilang. Cuma itu Kak, makasih. Oke. Kalau Kak Yuli sendiri mendengar tadi alasan dari Kak Muhlisin jawab Delta, kira-kira apa? Charlie, kira-kira apa alasan Kak Yuli memilih Delta yang ini? Mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Kan salah satu salah satu itu kita harus aktif. Nah, opsi D itu kita aktif karena kita mencari cara agar daerah kita kondusif. Kita tidak acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di daerah kita. Oke, nah itu tadi 2 pendapat. Kita coba bahas, merangkum tadi apa yang teman-teman, kita simpulkan apa yang tadi teman-teman sudah sampaikan. Yang A, melaporkan kejadian di daerah tersebut kepada pihak polisi. Nah, ini kan terjadi di internal daerahnya teman-teman, dan juga belum ada sampai misalnya melanggar aturan
ada kekerasan mungkin atau seperti apa. Jadi melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian ini terlalu jauh ya, dan kurang efektif gitu untuk masalah ini. B, menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi. Nah, tadi seperti yang dikatakan ya, usahakan cari solusi yang ketika misalnya teman-teman memungkinkan untuk aktif menyelesaikan, silahkan teman-teman untuk memilih opsi yang bertindak aktif. Nah, menahan diri ini artinya sebenarnya dia punya solusinya, tapi dia tahan karena alasannya tidak ingin terlibat dengan perdebatan. Nah, sementara ini kan berkaitan dengan daerah tempat Anda tinggal, jadi juga kurang efektif. C, tidak terpengaruh dan tak fokus pada kehidupan pribadi Anda. Oke, kita keep dulu yang C dan D, karena tadi sudah ada alasan. E, berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik. Oke, ini juga tidak mungkin ya, kita mau campuri urusan orang untuk memilih yang mana. Nah, di sini masalahnya adalah ada hal yang memanas terjadi gitu, karena pemilihan kepala desa. Nah, ternyata hal ini membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Artinya ketika tidak nyaman, hubungan yang ada dengan tetangga itu bisa jadi tidak berjalan baik lagi. Nah, apa yang Anda harus lakukan? Kalau C, tidak terpengaruh dengan dan tetap fokus pada kehidupan pribadi Anda, ini tidak menjawab masalah yang ada, yaitu karena ada suasana bertetangga tadi menjadi tidak nyaman. Nah, sementara yang mau diselesaikan adalah ini, bagaimana caranya membuat suasana bertetangga menjadi nyaman kembali, yaitu harus melakukan suatu tindakan dengan cara yang paling efektif adalah delta ya, mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Nah, seandainya di sini ada perdebatan tapi tidak ada alasan, tidak ada masalah yang ditimbulkan, yaitu suasana bertetangga menjadi tidak nyaman, Charlie menjadi poin paling tinggi, karena tadi betul dikatakan oleh Kak Muhlisin, kalau tidak boleh, sebaiknya menghindari jawaban yang menunjukkan kita sebagai pahlawan gitu ya. Tapi kondisinya di sini adalah suasana bertetangga menjadi tidak nyaman, jadi mau tidak mau kita harus mengambil tindakan. Jadi jawaban paling tinggi poinnya delta. Oke ya, teman-teman. Kalau misalnya masih ada hal yang mau didiskusikan, silahkan langsung open mic saja. Oke, kita lanjut ke aspek yang berikutnya, yaitu aspek teknologi informasi dan komunikasi. Nah, apa saja yang mau dinilai dalam TIK ini, berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB, itu yang pertama menilai pengetahuan peserta tentang TIK tersebut. Jadi teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman punya wawasan umum tentang kegunaan dari alat, sarana, media, teknologi seperti misalnya komputer, HP, kemudian internet. Jadi setidaknya teman-teman harus tahu gitu tentang teknologi ini. Yang kedua, yaitu dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi selain Anda tahu, teman-teman harus juga bisa memanfaatkan teknologi ini. Jadi kayak misalnya kemarin saat membuat surat itu masih mesin ketik, tapi karena sekarang komputer dan udah bisa di print, jadi teman-teman memanfaatkan untuk agar pekerjaan jauh lebih efisien dan efektif. Nah, untuk TIK seperti itu penjelasannya. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, masih sama kayak tadi, teman-teman silahkan coba dijawab dulu di kolom chat. Anda adalah seorang pegawai pada suatu perusahaan swasta. Nah, perusahaan tersebut meminta para pegawainya untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi web. Namun, jenis pekerjaan Anda yang sering di lapangan membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Nah, bagaimana tindakan Anda? Oke, sudah ada yang menjawab. Kita lihat per opsi ya. A, meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan harian kegiatan secara manual. Oke, ini belum ada hal yang dilakukan, belum berusaha, sudah meminta kelonggaran. Jadi kurang efektif ya. B, meminta teman yang berada
maaf ya, meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki jaringan bagus di sini untuk mengisi laporan harian kegiatan milik Anda. Nah, di sini kalau ternyata kalau Anda punya akses untuk menghubungi teman Anda, tentu teman-teman sudah bisa langsung mengisi di aplikasi web sendiri tanpa minta tolong. Ataupun kalau misalnya teman Anda di dekat Anda, ya artinya jaringan Anda juga harusnya bagus ya. Oke, ini juga kurang tepat. C, saat Anda berada di tempat yang dengan sinyal yang kurang baik, Anda menunda pengisian laporan harian kegiatan keseharian. Oke, ini belum ada usaha, sudah menunda. Kurang tepat juga. D, berusaha mencari, jadi ini ada usahanya karena dia tahu kalau misalnya ternyata jaringan tidak bagus gitu ya. Setidaknya kalau kita dapat posisi yang mungkin jaringan bagus, itu bisa jadi dapat jaringan. Jadi D ini benar ya. Error, meminta kelonggaran sama saja dengan yang alfa. Jadi ini juga salah ya. Jadi jawaban paling tinggi poinnya ada di delta. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, yang delta ini tadi 5 ya, Charlie 4, Bravo 3, Alpha 2, error 1. Nah, oke. Silakan teman-teman coba dijawab lagi. Jadi soalnya itu Anda merupakan seorang pegawai junior di sebuah perusahaan swasta. Nah, pada era saat ini, setiap perusahaan diharuskan mengubah sistem kerja yang semula jarang menggunakan IT menjadi menerapkan IT di setiap bidang termasuk perusahaan Anda. Nah, namun para pegawai senior yang sudah nyaman dan terbiasa masih tetap menggunakan non-IT dalam pelaksanaan kerja, meskipun pimpinan perusahaan sudah menginstruksikannya. Nah, bagaimana tindakan Anda? Jadi posisinya di sini Anda pegawai junior. Objeknya pegawai senior yang belum terbiasa menggunakan non-IT. Nah, sementara masalahnya di sini pimpinan sudah menginstruksikan untuk menggunakan IT. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Oke, ada yang jawab error. Dua-duanya jawab error. Oke, Kak Jessica coba open mic. Alasannya pilih error apa, Kak? Karena harus maksudnya harus aktif juga ke mereka menjelaskan sama mengajarkan, nggak cuman menjelaskan tapi ikut aktif mengajarkan. Oke. Nah, kita simpan jawaban Kak Jessica tadi. Kita coba lihat mulai dari opsi A sampai ke E. A, memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja. Oke, teman-teman, yang A untuk menyampaikan bahwa kita harus menggunakan IT itu sudah disampaikan oleh atasan ya. Di sini sudah diinstruksikan untuk menggunakan IT. Jadi kalau teman-teman masih sampaikan ke A, nanti seniornya menguap loh. Iya ditahu Ji, sudah Mi ditanya sama atasan tak, kenapa lagi nih junior tanya Ki. Nah, jadi nanti dia merasa kayak informasi itu kan dapat gitu. Jadi kurangnya alfa di situ ya. B, Anda sangat berharap para pegawai senior mulai menggunakan, oke, ini tidak ada tindakan ya, hanya sekedar harapan. Ya, caranya gimana supaya senior ini mau menggunakan IT. Ini juga kurang efektif. C, membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Jadi karena tadi di sini kata-kata belum terbiasa, jadi dia coba membantu dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Oke, kita keep dulu C. D, Anda menjaga perasaan para pegawai senior dan tidak pernah menyerah untuk berharap. Nah, berharap, tindakannya seperti apa ini juga tidak ditunjukkan. E, memberikan penjelasan kepada para nah, ini sebenarnya yang E, penjelasannya sama yang A. Meskipun ada kata mengajarkan tentang IT, tapi ketika diawali dengan dia beri penjelasan bahwa harus ada IT, bla bla bla, yang sudah disampaikan oleh atasan sendiri, yang sebenarnya bukan juga merupakan kewenangan teman-teman. Jadi sebaiknya yang paling efektif gitu ya tanpa menimbulkan ketersinggungan dari senior kita itu jawaban
Charlie. Jadi kalau mengharuskan penggunaan IT baru kita membantu. Jadi jawaban paling tinggi itu ada di Charlie ya teman-teman. Tapi error ini 4 poin. Jadi masih aman kalau teman-teman main di 5 atau 4 poin. Oke, lanjut ya. Ini aspek yang kelima, kalau saya tidak salah ya, yang kelima. Nah, berbicara tentang aspek profesionalisme, itu kita membahas terkait bagaimana peserta tahu tentang tugas dan fungsi pada suatu jabatan. Jadi yang tadi saya bilang, selain teman-teman, selain di tes ini kita menilai kepribadian, kita juga menilai kompetensi dan pengetahuan. Karena teman-teman harus setidaknya tahu, kayak misal CS. CS itu job desk-nya apa aja sih? Kalau misalnya ternyata dikasih posisi yang lain, misalnya manajer keuangan, atau misalnya manajer marketing gitu ya. Nah, teman-teman setidaknya harus ada bayangan, oh kerjaannya seperti apa, atau job desk-nya seperti apa. Nah, contoh di sini ada CS. Teman-teman harus paham, CS misalnya membantu pelanggan dalam merespon keluhan, memberikan informasi tentang produk dan layanan perusahaan secara ramah dan sopan. Contoh misalnya lagi ada petugas loket. Nah, tugasnya ngapain? Pegawai yang proses permohonan layanan yang diajukan pelanggan serta memberikan pelayanan secara adil dan responsif. Jadi teman-teman harus setidaknya tahu gitu ya terkait pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kemudian yang kedua, di sini ada aspek penilaian kepribadian tentang profesionalisme itu bertujuan menilai kemampuan peserta dalam menampilkan sikap-sikap profesionalisme seperti harus bertanggung jawab dalam kerjaannya, menyelesaikan dari awal sampai akhir, atau dalam hal ini bekerja secara tuntas, kemudian cepat tanggap, ataupun tidak menyalahgunakan wewenang jabatan yang dimiliki. Contoh misalnya ada keluarganya mau datang, meskipun dia terlambat datang, dia tetap utamakan memberikan pelayanan. Nah, itu kan menyalahgunakan wewenang yang dia punya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya seperti apa. Nah, teman-teman silahkan ditulis jawabannya di chat ya. Jadi soalnya itu, Anda adalah seorang pegawai pada sebuah perusahaan swasta. Nah, pada suatu hari, Anda dan rekan kerja berencana untuk makan siang di luar kantor pada jam istirahat. Namun, atasan Anda memanggil serta meminta tolong kepada Anda untuk menangani klien yang sangat penting yang akan datang di jam istirahat. Nah, apa yang akan dilakukan? Jadi, seperti yang tadi saya bilang, dibenturkan antara pekerjaan dengan kepentingan pribadi teman-teman. Nah, apa kira-kira yang akan teman-teman lakukan jika mendapati situasi seperti ini? Oke, ada yang jawab delta. Oke, kita lihat ya. Alpha ini meminta izin kepada atasan karena sudah memiliki rencana dengan rekan kerja. Oke. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya dibenturkan, silakan pilih yang dua-duanya bisa terpenuhi, atau kalau ternyata salah satunya, oke maaf ya, kalau ternyata salah satunya saja yang harus dipenuhi, berarti pekerjaan yang harus diutamakan. Berarti A ini kurang efektif ya. B, meminta bantuan kepada teman untuk menangani klien tersebut sampai Anda kembali setelah jam istirahat. Oke, tadi kalau bisa Anda yang tangani, apalagi Anda yang diminta oleh atasan, sebaiknya Anda yang lakukan. Bravo juga tidak efektif. C, melaksanakan rencana untuk makan siang bersama rekan kerja dan meminta atasan Anda untuk menelpon apabila klien telah datang. Oke. Ini dia win-win solution. Tapi kita lihat apakah memungkinkan. Nah, ini ada kata menelpon. Nah, sudah jelas kalau klien ini akan datang di jam istirahat ya. Jadi, pun Anda ditelepon, bisa jadi Anda terlambat untuk ke kantor karena Anda makannya di luar kantor. Jadi, kurang efektif untuk permasalahannya. Apalagi klien yang dihadapi itu sangat penting. Jadi Charlie kurang efektif ya. D, menerima permintaan. Oke. Yang D ini dia mengutamakan pekerjaannya meskipun dia sudah dijanji, tapi janji itu bukan hal yang sangat penting gitu ya. Masih bisa dilakukan di waktu lain.
Nah, sementara R menolak permintaan atasan, jadi dia tidak bertanggung jawab terkait jabatan yang dia emban. Jadi jawaban paling tinggi poinnya betul, teman-teman, ada di delta. Nah, delta tadi ini 5, error 4, alpha 3, bravo 2, Charlie 1. Oke, lanjut. Masih terkait soal profesionalisme, silakan teman-teman, ya kan? Jadi perusahaan tempat Anda bekerja menuntut pegawainya dapat menguasai bahasa asing. Oleh sebab itu, perusahaan Anda mengadakan kursus untuk semua pegawai. Agar semua pegawai di kantor Anda dapat mengikuti acara kursus bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan SDM, maka sebagai panitia kegiatan, apa yang akan Anda lakukan? Jadi posisinya di sini Anda sebagai panitia yang akan melakukan acara kursus bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan SDM. Nah, apa yang akan lakukan ini terkait pemilihan waktu ya, waktu yang tepat untuk melakukan kursus ini. Oke, sudah ada yang jawab. Oke, semua jawab delta ya. Kita lihat. Menyelenggarakan kursus di hari libur. Kalau B, menyelenggarakan kursus pada jam istirahat. C, menyelenggarakan setelah jam kantor selesai. Menyelenggarakan kursus secara mengganggu. Oke, ini tentu jawabannya delta ya, karena sudah ada kata tidak mengganggu kinerja instansi Anda. Karena meskipun tujuannya tetap untuk meningkatkan kemampuan SDM, tapi gimana caranya tidak ada yang dikorbankan. Contoh misalnya hari liburnya, atau mungkin jam istirahatnya, atau setelah jam kantor gitu ya. Nah, kalau ini disesuaikan secara bertahap, itu tidak akan merugikan pihak manapun. Oke, jawabannya delta. Nah, oke, kita masuk ke aspek yang terakhir. Ini aspek yang terbaru, yang baru ada di tahun 2021 ini. Aspek anti-radikalisme. Nah, kita paham dulu, apa sih anti-radikalisme itu? Jadi anti-radikalisme itu adalah gerakan anti kekerasan yang biasanya gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antar bangsa. Nah, tujuannya kalau berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB itu menyatakan bahwa menjaring informasi serta mengetahui kecenderungan bersikap dan bertindak ketika menghadapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, ini saya mau bahas sedikit terkait TWK yang ada di KPK kemarin. Jadi kan salah satu yang dia nilai juga adalah anti radikalisme. Yang menurut saya memang anti radikalisme ini adalah aspek yang cukup seksi ya. Apalagi kemarin setelah dibahas di KPK ternyata ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya memang agak menggelitik gitu ya, yang kayak disuruh memilih antara Al-Quran ataupun Undang-Undang 1945, sementara secara konteksnya juga berbeda, mau melihat dari mana gitu ya. Jadi menurut saya alasan kenapa anti radikalisme juga masuk dalam kisi-kisi TKP itu bisa jadi karena itu kemarin. Oke, nah teman-teman, radikalisme ini adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 hal. Jadi teman-teman sebaiknya menghindari opsi-opsi nantinya yang menunjukkan sikap-sikap ini. Contoh, tidak toleran, tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Jadi dia hanya menganggap bahwa agamanya lah yang benar, atau sukunya yang benar, atau budayanya yang benar. Sikap fanatik, sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Jadi hanya tindakan yang dilakukan yang benar, sementara yang di luar dari kelompoknya dia itu salah. Sikap eksklusif, jadi tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Jadi kalau berbeda dia menganggap hal itu malah membanggakan gitu ya bagi kelompoknya. Dan 4, sikap revolusioner ini yang paling harus dihindari. Jadi ketika ada sesuatu atau mencapai tujuan, itu dilakukan dengan kekerasan. Jadi kalau ada 4 sikap ini yang muncul dalam option, tentu teman-teman harus menghindari menjawab hal itu. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini Anda memiliki rekan kerja satu angkatan penerimaan CPNS yang sudah sangat akrab.
Nah, ternyata saat upacara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Anda melihat rekan Anda tersebut tidak melakukan hormat bendera saat momen penghormatan kepada bendera merah putih. Sikap Anda adalah, silakan coba dijawab. Jadi sepertinya soal ini berdasarkan pada CPNS kemarin ya, yang belum memasukkan aspek anti radikalisme. Jadinya ada orang-orang atau yang menjadi PNS ternyata menunjukkan perilaku-perilaku yang radikal. Oke, Kak Muhlisin sudah jawab. Kak Yuli dan Kak Jessica, ayo silahkan dijawab juga. Oke, kita bahas ya. Di opsi A, melaporkan kepada atasan dan direktur agar rekan tersebut segera dipanggil. Oke, kita keep dulu A. B, melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. Jadi, selain dia melaporkan, yang A tadi kan melaporkan. Nah, B ini selain dia melaporkan, dia ada usul diberikan pembinaan ideologi Pancasila. C, kalau tadi melakukannya. C, mendukung rekan kerja Anda karena menghormati bendera adalah togut. Nah, yang C ini menunjukkan Anda juga ada ciri-ciri radikal ya, karena menganggap dengan hormat bendera itu artinya togut, atau menganggap bahwa bendera itu haram kalau kita hormat gitu ya. Menganggap menyekutukan Tuhan. D, mendiamkan saja karena hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi. Nah, hindari jawaban yang pasif ketika Anda punya kesempatan untuk aktif. Langsung menelpon pihak berwajib. Oke, ini kan masalah internal. Kalau pihak berwajib itu terlalu luas gitu ya, mengikut sertakan orang eksternal. Jadi jawaban paling tinggi poinnya di Bravo ya, karena tadi kalau kita bicara gradasi, selain melaporkan, ada yang lebih lengkap lagi, melaporkan dan mengusulkan. Apalagi di sini dikatakan bahwa dia rekan kerja satu angkatan penerimaan CPNS dan sangat akrab. Oke, lanjut. Tadi yang Bravo ya, poin paling tinggi. Nah, C ini poin paling rendah. Nih, soal terakhir di pembahasan praspeknya kita. Tahun ini, Anda lulus ASN sebagai guru SD dan ditempatkan pada daerah yang terpencil. Nah, berdasarkan data yang Anda peroleh, daerah tersebut memiliki minat sekolah yang sangat rendah. Sebagian besar hanya melanjutkan pendidikan hingga di tingkat SMP. Anda, sebagai warga baru di daerah tersebut, memperoleh informasi bahwa terdapat sekelompok pria dari luar yang membentuk perkumpulan dengan warga setempat untuk melakukan sebuah misi mencurigakan. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Posisinya di sini Anda orang baru yang ditempatkan di sebuah daerah terpencil. Kemudian informasi tambahannya adalah minat sekolah di sana ternyata rendah. Sehingga ada kelompok gitu ya yang merangkul anak muda di sana untuk ikut dalam misi mencurigakan. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Oke. Oke, sudah yang jawab A.
Kak Jessica ada nggak ya? Kak Jessica kira-kira jawabannya apa nih untuk soal ini? Oke, sepertinya Kak Jessica sedang tidak ada di tempat ya. Oke, tadi Kak Muhlisin sudah jawab A, mari kita bahas ya. Kalau A melakukan kunjungan di setiap rumah warga untuk memberikan edukasi terkait isu radikalisme. Oke. B mencegah kelompok tersebut untuk memanfaatkan situasi bahwa warga setempat mudah untuk didoktrin dengan paham yang radikal. Nah, mencegah kelompok ini kan hitungannya Anda orang baru. Ketika Anda langsung mau mencegah kelompok tersebut, bisa jadi Anda yang kena masalah gitu ya. Jadi ini kurang efektif. C. Turut mencurigai kelompok tersebut dan melakukan upaya antisipatif dengan mengajak warga untuk rutin berdiskusi terkait isu radikalisme. Oke, kita simpan C. D. Biasa saja. Oke, sekali lagi jangan pilih opsi-opsi yang menunjukkan pasif ya. Fokus pada pekerjaan Anda saat ini sebagai guru SD saja. Oke, ini juga padahal ini lagi ada masalah di lokasi tempat Anda berada. Antara A dan C turut mencurigai kelompok tersebut dan melakukan upaya antisipatif dan meskipun di sini ada kata mencurigai, tapi sebenarnya inti yang mau disampaikan di opsi C itu adalah upaya antisipatif dengan mengajak warga untuk rutin berdiskusi. Karena kalau yang alfa ini dia melakukan kunjungan di setiap rumah, artinya ini agak tidak terjangkau ya kalau kita harus datang ke rumah-rumah warga ketimbang misalnya kita lakukan diskusi rutin apakah di kantor kelurahan misalnya atau di sekolah, itu jauh lebih efektif dan memungkinkan dibanding yang alfa. Makanya Charlie di sini dia 5 poin, alfa sementara hanya 4 poin. Dengan pertimbangan tadi ya, mudah dijangkau atau tidak. Karena definisi efektif kan itu juga apakah bisa dilakukan atau tidak. Oke, teman-teman, sejauh ini seperti itu ya untuk pembahasan dan pengantar dari TKP. Sejauh ini apakah ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, Kak Muhlisin, ada yang mau didiskusikan sejauh ini, Kak? Sedikit mungkin Kak, terkait wewenang seorang bawahan kepada atasan atau bos istilahnya Kak. Seperti apa sih hubungan antara bagaimana sih bersikap antara seorang bawahan ke atasan, seperti itu saja Kak, menurut pendapat Kak Dwi. Oke, tadi itu sebenarnya sudah ada ya di bagian profesionalisme dan di jaring kerja. Jadi bagaimana caranya kita mampu untuk berkolaborasi dengan siapapun ataupun bekerja sama dengan siapapun. Nah, kadang betul ya, kadang ada soal-soal yang membahas terkait hubungan antara bawahan dengan atasan. Apalagi kalau misalnya ternyata atasannya ini dianggap kurang kompeten ataupun kompetensinya jauh lebih di bawah kita. Nah, tapi karena posisinya kita adalah bawahan, kita harus tetap mengikuti gitu loh instruksi atasan kita. Tapi sejauh yang tadi ada juga saya sampaikan di slide, sejauh tidak bertentangan dengan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan. Jadi ada dua hal yang harus teman-teman ketika menjadi bawahan ya, yang harus perhatikan. Apa yang disampaikan oleh atasan, tapi teman-teman juga harus tahu bagaimana aturan-aturan yang berlaku. Karena ketika atasan ini meminta atau menginstruksikan sesuatu yang tidak ada dasarnya, itu teman-teman boleh untuk mempertanyakan. Jadi, tapi sekali lagi teman-teman harus mengenali dulu bagaimana karakteristik dari atasan Anda. Apakah dia cukup terbuka menerima saran kritik ataukah cukup tertutup. Jadi, itu juga menentukan bagaimana cara teman-teman berperilaku. Tapi sekali lagi namanya bawahan, harus bagaimanapun kondisi bawahan, mau dia kompeten atau tidak kompeten, atasan kita ya, tapi bawahan harus tetap mengikuti instruksinya sejauh tidak bertentangan dengan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang ada. Oke, mungkin itu jawaban saya, Kak Muhlisin, kalau terkait hubungan bawahan dengan atasan. Oke,
Ada lagi yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan sebelum saya akhiri kelas kita? Oke, kalau Kak Jessica atau Kak Yuli, ada yang mau didiskusikan? Mantap sekali, Kak. Oke, terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, nanti untuk hasil pretest, mungkin akan saya kirimkan ke emailnya teman-teman untuk jawaban yang benarnya juga seperti apa ya. Jadi terima kasih banyak atas atensinya teman-teman malam hari ini untuk belajar. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa membawa teman-teman nantinya untuk menjadi ASN. Amin. Oke, saya akhiri pertemuan kita malam ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.